Makan malam antara Gia dan sahabat-sahabat mertuanya berjalan dengan lancar, apalagi setelah mengetahui bahwa Max menyukai Diana, tentu saja membuat Nyonya Desi selalu memperhatikan calon menantu idamannya itu. Sudah tampan, muda, kaya lagi. Dan yang pasti berakhlak. "Max, boleh foto bareng?" tanya Nyonya Selena tiba-tiba saat mereka sedang menikmati makanan penutup mereka. "Boleh, Tante," jawab Max dengan senang hati. "Biar Mommy yang fotokan," kata Nyonya Leona, dan Nyonya Selena tentu langsung memberikan ponselnya itu. Ia melingkarkan tangannya di pundak Max dan mendekatkan pipinya ke pipi Max. Sekarang mereka tampak seperti ibu dan anak. "Rasanya menyenangkan ya punya anak bujangan begini," kata Nyonya Selena sambil memposting fotonya dan Max di media sosialnya. Saat mengatakan hal itu Nyonya Selena tampak sedih, seolah ia memang merindukan seorang anak. "Memangnya anak tante masih kecil?" tanya Max dengan polosnya yang tentu saja langsung mendapatkan tatapan tajam dari sang Mommy. Sementara Nyonya Selena justru terkekeh walaupun kesedihan masih terpancar di matanya. "Dia meninggal saat usianya 7 tahun, 1 tahun setelah perceraianku." "Maaf, Tante," kata Max penuh penyesalan. "Tidak apa-apa, Max. Karena itulah aku sayang sekali padamu dan pada Xavier. Aku selalu membuatkanmu kopi susu setiap hari karena kau suka itu. Melayanimu membuatku merasa seperti melayani putraku sendiri," katanya yang membuat Max terharu. Hati Max yang lembut memang mudah sekali tersentuh dan tanpa pikir panjang ia langsung menyenderkan kepalanya di pundak Nyonya Selena dan melingkarkan tangannya di lehernya. "Tante, boleh kok menganggapku putra sendiri, aku jadi sedih." "Sekali lagi maaf ya, Tante," lirihnya. "Tidak apa-apa, San. Hatimu lembut sekali, seperti mendiang ayahmu," kata Nyonya Selena sambil mengelus rambut Max, dan tentu Max tidak masalah. Nyonya Leona dengan iseng mengambil gambar itu, momen yang tampak mengharukan. Sementara di kafe yang lain, Melissa sangat bersyukur dengan kehadiran Diana. Dengan begitu dia sibuk bergosip ria dengan Diana dan mengabaikan Alan. Diana bahkan juga mengajak Nyonya Rita berbicara sehingga Alan hanya bisa menjadi pendengar celotehan para wanita di depannya itu. Padahal Alan ingin makan malam ini berkesan. Demi mendekati Melissa, Alan bahkan rela mencari tahu latar belakang gadis itu dan rela menemui Nyonya Rita. "Aku rasa kita sudah harus pulang. Ini sudah malam," kata Melissa kemudian, dan semua makanan di meja itu sudah habis dilahap oleh ketiga wanita yang duduk di meja itu. Sementara Alan bahkan tidak mencicipinya sedikit pun. "Terima kasih traktirannya, Alan," kata Diana sambil beranjak dari kursinya dan dengan iseng ia mengusap pucuk kepala Alan. "Kamu benar-benar anak baik, San," kata Diana lagi sambil terkekeh geli. Sementara Alan hanya bisa memasang wajah kesalnya, dan Melissa yang melihat momen langka itu langsung mengabadikannya dengan kameranya. "Kami pulang dulu ya, nak Alan." "Terima kasih loh, makanannya enak," kata Nyonya Rita sambil tersenyum tanpa dosa. "Aku tidak tahu makanannya enak, aku bahkan belum mencicipinya," teriak Alan dalam hati. "See you, boy," kata Melissa sambil mengedipkan sebelah matanya pada Alan, dan bahkan ia melayangkan kiss bye pada sang Casanova sambil tersenyum penuh kemenangan karena sudah berhasil membuat Alan jengkel malam ini. Sambil melangkah keluar dari kafe, Melissa dengan iseng memposting foto Diana dan Alan tadi. Keesokan harinya, Gia kembali merasa mual-mual dan ia tahu hari ini Xavier tidak akan membiarkannya pergi bekerja. Bahkan sekali lagi mungkin Xavier akan menitipkannya di rumah sang Mommy. Gia masih merasa sangat mual bahkan setelah ia tak bisa memuntahkan apapun lagi. Sementara Xavier langsung mengambil air hangat dan membawanya ke kamar mandi untuk diberikan pada sang istri. "Sweetheart, aku rasa kita harus ke rumah sakit saja, Sweetheart. Kenapa kamu mual terus?" tanya Xavier antara merengek dan cemas. Ia memijit tengkuk sang istri dengan lembut. "Ini hal biasa, Xavier. Namanya juga hamil muda," kata Gia sambil mengelap mulutnya yang basah. "Tapi kita harus tetap ke rumah sakit, kita harus memeriksa keadaanmu. Siapa tahu nanti Dokter Mary bisa memberimu obat anti mual." "Honey." Gia berbalik badan dan ia mengalungkan lengannya pada leher Xavier dengan mesra. Kemudian Gia mengecup hidung mancung sang suami dengan gemas. "Tidak ada obatnya, honey.
Ini hanya beberapa waktu saja, nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. Ia berkata dengan begitu lembut membuat sang suami tersentuh. Tapi aku tidak tega melihatmu begini terus. Kembali Xavier merengek sembari merapikan rambut Gia yang mengganggu wajah cantiknya. Tidak apa-apa, percaya sama aku. Semua wanita akan mengalami hal ini, kata Gia lagi, dan sekarang aku mengidam lagi. Mengidam apa, sweetheart? Aku ingin makan ayam geprek. Ayam yang digoreng dan diulek pakai cabai itu? Memangnya kamu tidak pernah makan ayam geprek? Tidak, aku melihat ada cabainya jadi aku tidak tertarik sedikit pun. Gia terkekeh mendengar ucapan sang suami. Apa hari ini kamu sibuk? Tanya Gia kemudian dan Xavier langsung menggeleng sebelum mencumbu leher sang istri, menghirup aroma khas sang istri yang menjadi candu baginya. Rasanya sudah lama sekali, sweetheart. Apa bayi kita belum boleh dijenguk? Rengek Xavier yang membuat Gia tertawa kecil. Aku rasa belum dan aku benar-benar tidak ingin melakukannya. Aku sedang mual begini, jawabnya sembari menyelipkan jari-jarinya di rambut sang suami dan menariknya pelan dan itu sungguh memberikan sensasi yang berbeda pada Xavier. Baiklah, aku mengerti, sweetheart. Kalau begitu sebaiknya kita mandi sebelum mencari ayam geprekmu, kata Xavier. Aku janji akan memberimu krazi ronde kalau sudah bisa, kata Gia yang tentu saja membuat kedua bola mata Xavier langsung berbinar terang. Benar ya? Pekiknya. Benar, honey, jawab Gia sambil menoel ujung hidung sang suami. Kini Xavier dan Gia sudah siap untuk mencari ayam geprek yang Gia mau. Xavier sudah menawarkan untuk memesan saja namun Gia tak mau dengan alasan ia tak ingin berada di apartemen seharian. Dan sekarang mereka sudah hendak masuk mobil namun Gia baru menyadari ponselnya tidak ia bawa. Aku mau ambil ponsel dulu, honey. Kamu tunggu di mobil, kata Gia. Kita ambil bersama, ayo. Ajak Xavier namun tentu saja Gia menolak. Tidak, aku bisa sendiri, kata Gia dan ia pun segera masuk ke lift sementara Xavier menunggu di mobil. 15 menit telah berlalu namun istrinya tak juga kembali dan itu membuat Xavier khawatir. Ia pun segera turun dari mobil dan hendak menyusul Gia namun Xavier melihat ada beberapa orang di sana yang tampak panik. Ada apa? Tanya Xavier bingung. Liftnya macet, Pak, kata salah satu orang di sana yang tentu saja membuat Xavier terkejut. Sejak kapan? Tanya Xavier kemudian dengan wajah yang sangat cemas. Ia sangat takut bagaimana jika Gia ada di dalam. Sudah hampir 15 menit, Pak. Apa? Xavier bergerak cepat saat mengetahui sang istri terjebak dalam lift, apalagi sang istri sendirian di sana dan itu terlihat dari CCTV lift. Teknisi sudah dipanggil oleh pihak keamanan itu tak cukup bagi Xavier, ia juga memanggil pemilik gedung apartemen tempat tinggalnya itu meskipun sang pemilik gedung juga tak bisa apa-apa. Tak hanya itu, Xavier juga diberikan akses untuk memantau CCTV yang ada di dalam lift. Gia tak sadarkan diri di dalam lift dan itu membuat Xavier benar-benar cemas. Ia memarahi semua orang di sana seperti orang gila, bahkan membentak kepala keamanan dan juga si pemilik gedung apartemen. Hingga setelah usaha yang dilakukan para teknisi membuahkan hasil, mereka langsung mengeluarkan Gia yang begitu pucat. Ambulans dan tenaga medis juga sudah datang karena tadi Xavier juga memanggil mereka dan meminta mereka datang secepat mungkin. Gia pun langsung diberikan pertolongan pertama sementara Xavier sekarang tak bisa apa-apa selain menahan air mata melihat sang istri yang begitu pucat. Xavier teringat dengan masa lalunya dan ia tak mau hal itu kembali terulang. Dia sedang hamil. Lirih Xavier sembari mengikuti para tenaga medis yang membawa Gia ke dalam ambulans. Tolong bangunkan dia sedang mengidam, Xavier berkata dengan suara bergetar. Ia tak bisa melihat Gia dalam keadaan seperti ini, Xavier begitu takut sekarang. Sementara di kantor, Max merasa canggung dengan sekretarisnya yang ternyata ibu-ibu dan sahabat ibunya. Rasanya ada yang aneh jika ia akan memanggilnya dengan sebutan nama lagi. Jadi Max memutuskan akan tetap memanggilnya tante, dan Selena juga tak masalah dengan itu. Kopi susu seperti biasa, Max, kata Nyonya Selena sembari meletakkan segelas kopi susu di meja Max.
Terima kasih, Tante, kata Max. Apa boleh aku mengatakan sesuatu? Tanya Nyonya Selena tiba-tiba yang tentu saja membuat Max merasa penasaran. Mau mengatakan apa memangnya, Tante? Tanyanya antusias. Aku memposting foto kita yang tadi malam, dapat 1000 lebih like loh. Dan kebanyakan yang berkomentar para wanita, mereka kira kamu berondongku. Bahkan ada yang membagikan foto kita loh dan mereka memujimu. Katanya kamu sangat tampan, kata Nyonya Selena sambil tertawa kecil, dan tentu saja Max ikut tertawa dan ia benar-benar tidak masalah dengan apa yang difikirkan orang. Ada-ada saja mereka, kata Max sembari menyeruput kopinya. Baiklah, Max. Aku akan melanjutkan pekerjaanku. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja, kata Nyonya Selena. Siap, Tante, kata Max sambil terkekeh. Setelah Nyonya Selena pergi, ia pun mulai melakukan pekerjaannya. Namun Max merasa heran karena Xavier belum datang. Max mengecek ponselnya, ada beberapa notifikasi yang masuk ke ponselnya. Max membukanya dan matanya terbelalak saat melihat Melissa memposting foto Diana dan Alan. Seketika rasa cemburu benar-benar membakar hati Max, apalagi ia melihat foto itu diposting tadi malam, sedangkan tadi malam Diana katanya pulang karena sakit perut. Tanpa pikir panjang Max langsung beranjak dari kursinya dan tujuannya adalah melabrak Diana. Sementara di sisi lain, Diana juga sangat marah dan merasa terbakar api cemburu saat melihat foto yang dibagikan oleh salah satu teman media sosialnya. Foto Max dan Selena yang benar-benar terlihat sangat dekat, bahkan kedua orang itu saling menempelkan pipi masing-masing. Dasar buaya, pekik Diana dan ia beranjak dari kursinya. Ia ingin melampiaskan rasa cemburunya pada Max. Mau kemana, Di? Tanya Melissa yang melihat Diana hendak pergi dengan amarah yang terlihat jelas di matanya. Diana enggan menjawab, dan saat mau memasuki lift terbuka dan sudah ada Max di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Max langsung menarik Diana masuk ke dalam lift dan ia menekan tombol lift ke lantai paling atas. Kamu. Secara bersamaan keduanya berseru bahkan sama-sama sambil menunjuk wajah masing-masing. Kamu keterlaluan. Lagi-lagi keduanya berkata bersamaan. Max benar-benar marah, begitu juga Diana. Max dibakar cemburu, begitu juga Diana. Apa lebihnya dia dibanding aku? Lagi-lagi keduanya mengucapkan kata-kata itu secara bersamaan. Kini keduanya pun sama-sama diam setelah beberapa kali mereka mengucapkan hal yang sama dalam waktu bersamaan. Keduanya menghela nafas yang berat dan saling beradu pandang. Tatapan yang begitu tajam seolah melahap satu sama lain. Apa yang salah? Tanya Diana akhirnya karena Max hanya diam saja. Kamu. Seru Max, apa yang salah denganmu? Kenapa kamu sangat membenciku dan malah berkencan dengan Alan? Aku tidak berkencan dengan Alan, justru kamu yang berkencan dengan Selena, seru Diana lantang. Kalian juga mesra-mesraan, kenapa? Karena dia lebih seksi dari aku, Ia berteriak tepat di depan wajah Max. Kamu yang mesra-mesraan sama Alan, sampai-sampai kamu bohong dan mengatakan pulang karena sakit perut. Tapi nyatanya apa? Kamu kencan sama Alan. Max juga berteriak marah di depan wajah Diana. Apa aku kurang tampan? Teriak Max lagi, aku merubah penampilanku seperti ini buat kamu, Diana. Seru Max dengan nafas yang memburu dan Diana langsung tercengang mendengar apa yang dikatakan Max. Aku tidak tahu apa salahku sampai kamu. Pelep, Diana langsung membungkam mulut Max dengan mulutnya sendiri membuat kedua bola mata Max langsung membulat sempurna dan seluruh tubuhnya langsung terasa begitu kaku. Diana tak menyerang Max seperti Max menyerangnya, Diana hanya menempelkan bibirnya di bibir Max selama beberapa saat. Ting! Lift berhenti di lantai paling atas dan pintu lift terbuka. Ada beberapa orang yang menunggu di depan lift dan mereka hanya tercengang melihat ada dua insan yang sedang saling menempelkan bibir di sana. Sementara Max, tangannya langsung meraba-raba lift dan kembali menutupnya. Setelah itu ia menekan tombol nomor 1 dan saat lift bergerak turun, Max langsung memegang tengkuk Diana dan memperdalam ciumannya. Satu tangan Max di tengkuk Diana sementara tangan yang lain meraba-raba lengan Diana, mengelusnya dengan lembut.
Tangan Diana pun tak mau tinggal diam. Ia menyelipkan jari jemarinya di rambut Max dan meremas rambut Max. Max menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri guna mencari titik paling nikmat dari ciuman yang kini suka sama suka tanpa diawali paksaan itu. Anak wanita malam. Elektrik. Ibunya adalah seorang pelacur. Will you marry me? I love you. Dia gadis kampungan. Jangan-jangan dia akan jadi seperti ibunya. Aku mencintaimu apa adanya. Aku suka ada di danau ini. Aku ingin punya rumah di tepi danau. Elektrik, jangan menyentuh bokongku. Aku hamil. Bayinya sudah jadi. Aku sangat mencintaimu, Gia. Mama. Dasar wanita malam. Mama. Gia tersadar dari pingsannya dan ia langsung duduk tegak. Pandangannya menyusuri ke seliling ruangan yang serba putih itu. Nafas Gia begitu memburu dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Gia mengusap wajahnya kemudian memijat kepalanya yang teras begitu sakit seperti dihantam benda keras. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi karena saat ini ia berada di ruang rawat rumah sakit. Gia. Pintu terbuka dan menampilkan sosok Xavier yang tentu saja langsung bergegas menghampiri Gia dengan langkah lebar nan cepat. Sweetheart, akhirnya kamu sadar juga, kata Xavier bernafas lega dan tiba-tiba Gia melompat turun dari bangsalnya dan ia langsung berhambur ke dalam pelukan Xavier. Tentu saja Xavier langsung mendekap sang istri dengan sangat erat. Gia tampak ketakutan dan bahkan seluruh tubuhnya bergetar. Xavier bisa merasakan hal itu dan itu membuatnya merasa cemas dengan kondisi sang istri. Ada apa, sweetheart? Tanya Xavier dengan lembut. Ia membelai rambut sang istri dengan begitu lembut dan mengecup ubun-ubunnya beberapa kali. Mama. Lirih Gia kemudian, aku bermimpi mama. Honey, lirih Gia dan ia mulai terisak. Mimpi yang hadir tentang masa lalunya begitu menakutkan. Aku. Seses, itu hanya mimpi, sweetheart, kata Xavier masih membelai rambut sang istri. Tapi, Xavier. Mimpinya menyeramkan sekali. Aku juga melihatmu di mimpiku, aku melihat kita di sana. Kata Gia dan ia tahu itu bukan sekedar. Gia semakin terisak saat mengingat apa yang dikatakan orang-orang dalam mimpinya. Mereka memanggil mamaku wanita malam, Xavier. Hiks. Tubuh Xavier menegang mendengar apa yang diucapkan sang istri. Masa lalunya kembali menghantuinya, namun kali ini Xavier takkan menghalangi Gia mengingatnya. Bayiku, kata Gia kemudian sembari memegang perutnya. Bayi kita selamat dan baik-baik saja, sweetheart. Kamu pingsan karena kamu sangat panik, kata Xavier lembut. Kemudian ia menggendong Gia dan membawanya kembali ke bangsalnya. Kamu tidak boleh stres, kata dokter. Sweetheart, ujar Xavier kemudian setelah menidurkan Gia di bangsal. Semuanya akan baik-baik saja, Tapi, Mama. Gia menatap sang suami dengan tatapan yang begitu sendu. Air mata mengalir bebas di pipinya saat mengingat kepingan memori masa lalunya yang hadir dalam mimpinya. Mama sudah baik-baik saja di surga sana, sweetheart. Dan Mama bukan wanita malam, beliau wanita baik-baik dan terhormat dan itulah mamamu, tegas Xavier sembari menghapus air mata Gia. Jangan tinggalkan aku takut. Rengek Gia kemudian. Tidak akan, sweetheart. Aku di sini. Kata Xavier, ia duduk di samping Gia dan Gia kembali memeluknya. Gia menyandarkan kepalanya di dada sang suami. Keduanya pun sama-sama diam. Sesekali isak tangis Gia yang teredam dada sang suami masih terdengar. Getaran tubuhnya juga perlahan berhenti. Sementara Xavier dengan begitu mesra membelai rambut dan punggung sang istri, sentuhan ringan yang menyalurkan rasa nyaman dan aman pada diri Gia. Sementara itu, Nyonya Leona baru saja sampai ke rumah sakit di mana tempat Gia dirawat. Setelah mendapatkan kabar bahwa Gia terjebak di lift dan masuk rumah sakit, Nyonya Leona langsung bergegas pergi ke rumah sakit tanpa buang-buang waktu lagi. Saat ini ia berjalan tergesa-gesa menuju ruang rawat sang menantu. Setelah menemukan kamar yang dituju, ia pun masuk ke dalam dan ia melihat putranya yang sedang menenangkan istrinya. Gia, dear. Lirih Nyonya Leona, Gia mendongak dan ia menatap sedih sang ibu mertua.
Ibu mertuanya itu pun langsung menghampiri Gia dan mengusap kepalanya dengan sayang. Ada apa? Kenapa sedih? Bayi kalian baik-baik saja kan? Tanya Nyonya Leona. Iya, Mom. Syukurlah bayi kami baik-baik saja, kata Xavier lirih. Seharusnya kalian tidak tunggal di apartemen, lebih aman tinggal di rumah, Xavier. Dan sebaiknya kalian tinggal di rumahku, agar aku bisa memastikan menantuku ini baik-baik saja, kata Nyonya Leonan yang tentu saja langsung disetujui oleh Xavier, begitu juga dengan Gia. Apa kata dokter tadi, Xavier? Apa Gia perlu dirawat inap? Tanya Nyonya Leona lagi. Katanya disuruh menunggu beberapa waktu jam lagi, Mom. Untuk memastikan keadaan Gia dan janin kami. Yah, itu lebih baik. Sebaiknya kita juga pindah ke ruangan VIP supaya Gia beristirahat dengan tenang dan nyaman. Iya, Mom. Aku akan urus itu, kata Xavier. Kemudian ia menatap Gia dan mengecup keningnya. Jangan khawatir, kami di sini, katanya yang membuat senyum Gia terbit walaupun hanya sangat sedikit. Apa yang terjadi pada Gia sungguh memacu adrenalin Xavier, begitu juga dengan apa yang terjadi pada Max dan Diana. Hal yang sering mereka bicarakan dan jadikan bahan candaan dulu kini sudah dipraktikkan oleh Diana dan Max. Keduanya kini sudah tidak berada di lift lagi melainkan berada di atap. Keduanya sama-sama diam namun tangan keduanya saling bertaut erat seolah tak ingin saling melepaskan. Tatapan keduanya juga lurus menatap ke depan sana namun sesekali keduanya saling mencuri pandang dari ekor mata masing-masing. Sudah hampir 30 menit mereka berada dalam keadaan yang sama dan keduanya menikmati itu. Apa yang terjadi di live tadi dan apa yang terucap dari bibir keduanya sudah cukup memberikan petunjuk bahwa ternyata keduanya memiliki perasaan yang sama. M.D. Akhirnya Max membuka suara setelah sekian lama terdiam. Diana menanggapi dengan malu-malu, apalagi mengingat kali ini ia yang menyerang Max di lift tadi. Bahkan Diana juga tahu tadi ada beberapa orang yang melihat kelakuan mereka di jam kerja. Kamu cemburu sama sekretarisku? Tanya Max lirih tanpa menatap Diana secara langsung, ia hanya berani melirik dari ekor matanya. Kamu sendiri cemburu sama Alan? Diana balik bertanya karena ia masih belum siap menyingkirkan egonya. Iya, karena aku suka sama kamu, Di.